kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau sudah menolong dan menyertai kami sampai hari ini. Sesi demi sesi sudah kami jalani. Kami bersyukur Tuhan menjumpai beberapa orang. Kami bersyukur Tuhan menyatakan secara pribadi kepada mereka. Dan kami rindu juga hari ini Tuhan bekerja melalui pemberitaan firman-Mu, sehingga Roh-Mu yang kudus akan bekerja dan memberikan pengertian bagi kami. Dan pakailah mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, sudah tidak terasa kita sebentar lagi akan pulang gitu ya. Pasti punya kesan. Siapa yang masih ada di sini? Atau siapa yang sudah rindu rumahnya? Ya, namun Bapak Ibu kita bisa melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan pada hari demi hari sehingga kita semua bisa kuat dan sehat. Nah, ini saya mau rindu. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Ya, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lagi mendengar firman Tuhan, membacanya dari kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Ayat yang genap saya, ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Terima kasih untuk semangatnya para lansia. Kita sampai ayat 22 saja. Mau diteruskan? Selesaikan pasal 19. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua membutuhkan namanya cahaya, lampu seperti ini ya. Tetapi pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa sebenarnya lampu-lampu yang beraneka ragam ini, yang indah ini gitu ya, yang bisa menghiasi bahkan menerangi kita di dalam gelap, itu muncul enggak tiba-tiba, tetapi ada yang menemukannya. Ya, saya sekarang tanya anak muda, tes pengetahuan. Siapakah penemu dari lampu, teman-teman? Siapa?
Siapa? Oke, 100. Thomas Alva Edison. Ada 3 orang itu. Thomas, si Alva, si Edison. Ada Pak Edison. Ya, Thomas Alva Edison ya. Dialah penemu lampu. Penemu lampu. Lalu ada lagi penemu baterai. Penemu baterai namanya nggak tahu. Alexander Volta. Kalau penemu telepon pertama sekali siapa Bapak Ibu? Oke, bentar. Alexander Graham Bell gitu ya. Kalau penemu Microsoft Windows yang dipakai Bill Gates. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penemu-penemu itu memberikan sumbangsih yang besar sampai saat ini dan terus kita pakai. Namun ketika mereka menemukan sampai sebuah lampu, telepon, lalu baterai yang kita pakai Microsoft Windows itu tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang, tiba-tiba langsung jadi, tidak. Itu melalui suatu proses yang sangat panjang, diulang-ulangi lagi gagal, diulang-ulangi gagal, dicoba lagi gagal, dan akhirnya dengan eksperimen dan usaha-usaha akhirnya adalah lampu, baterai, telepon, dan Microsoft Windows tadi. Jadi mereka memulainya dengan usaha ekstra keras. Mereka berjuang ekstra keras sehingga dapat hasilnya. Dapat seperti apa yang diharapkannya. Mungkin pertama hanya sebatas ide, hanya sebatas gagasan. Lalu mereka mulai mencoba, gagal, dicoba lagi, gagal, akhirnya muncul sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita bisa melihat bahwa hal itu bisa terjadi karena ada usaha pekerjaan yang kita lakukan. Dan mereka menunjukkan bahwa usaha mereka yang begitu keras itu membuahkan keberhasilan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa keberhasilan dan apa yang diharapkan itu dilakukan dengan usaha, dilakukan dengan effort yang tinggi untuk mendapatkannya. Namun Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat bahwa tidak semua apa yang kita harapkan itu dapat diperoleh dengan melakukan usaha. Apa yang kita harapkan itu tidak kita peroleh dengan usaha. Kalau misalnya kita ingin gitu ya, ingin kaya atau ingin mendapatkan suatu usaha gitu, maka kita harus berjuang keras dari nol. Membuka suatu perusahaan dia harus berjuang secara nol, usaha-usaha dan akhirnya berhasil. Lalu akhirnya dia berhasil jadi kaya dan membuka perusahaan-perusahaan yang baru. Tapi tidak semua usaha atau apa yang kita harapkan itu dilakukan dengan usaha atau kerja keras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang kita ingin peroleh, yang kita ingin dapatkan, tapi itu bukan dengan usaha kita. Apakah itu Bapak Ibu? Keselamatan. Apakah itu Bapak Ibu? Kebahagiaan. Kita boleh melakukan segala sesuatu yang kita harapkan dengan usaha kerja keras. Supaya kita menjadi seorang yang pintar, kita berusaha dengan cara belajar dengan baik. Sampai ada ranking 1, ada juara, lalu dia kuliah, IPK-nya bagus gitu ya. Itu dengan usaha. Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk mendapatkan kebahagiaan, tidaklah dengan usaha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari cerita yang firman Tuhan yang kita baca. Dikatakan di situ ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi Markus menjelaskan ada seorang datang kepada Yesus. Siapakah seorang itu? Dia adalah seorang muda,
seorang muda di ayat 20 dikatakan, kata orang muda itu kepadanya. Lalu ayat 22 dikatakan, ketika orang muda itu mendengar. Berarti yang datang kepada Yesus di dalam nas ini adalah seorang yang muda, pemuda, masih muda. Jadi di dalam nas yang kita baca itu, seorang muda itu diistilahkan sebagai neasiskos, yang berusia kira-kira 20-40 tahun. Jadi pada zaman itu kira-kira umur 20-40 tahun itu dianggap masih muda. Masih muda. Yesus dia memulai pelayanannya dikategorikan dewasa ketika umur 30 tahun. Jadi itu masih kategori muda pada zaman itu. Jadi kalau bayangkan Bapak Ibu, kalau dia usia 20 tahun, dia itu dikatakan dia seorang yang sangat kaya. Dia sangat kaya. Umur 30 tahun dia sudah sangat kaya. Di umur 40 tahun dia adalah orang yang sangat kaya. Siapa kita yang di sini umur 20-an tahun? Angkat tangannya. 20-an tahun. Ya, banyak juga ya. Yang 30-an? Nggak ada yang ngaku malu. Oke, 40-an? Nggak ada. Atau yang nggak tahu umurnya? Lupa akan umurnya setelah ikut bimbingan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah gambaran orang muda itu. Jadi dia seorang yang sangat kaya. Dia menjumpai Tuhan Yesus. Kalau di ayat-ayat yang lainnya dikatakan dia berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus. Berarti ini gambaran orang yang memang rindu, istilahnya kita bilang. Ingin, ada hasratnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kok bisa? Ya pasti karena dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu ketika dia dengar berita tentang Tuhan Yesus, dia mau menjumpai dia, menjumpai Yesus itu. Dan ketika dia menjumpai Tuhan Yesus, ada suatu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Dikatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apalagi yang masih kurang katanya. Apalagi yang masih kurang. Dua pertanyaan itu Bapak Ibu. Jadi pemuda ini menjumpai Tuhan Yesus, dia rindu, dia ingin mengetahui tentang hidup yang kekal. Berarti Bapak Ibu Saudara, dia masih muda, dia orang yang kaya, tetapi dia memiliki sesuatu hal yang belum didapatkannya. Uang mungkin iya. Dan di pasal-pasal yang lain, bahwa orang muda ini bukan hanya dikenal sebagai orang yang kaya, tetapi dia seorang pemimpin, seorang penguasa gitu ya. Dia juga adalah orang yang sangat dihormati pada zamannya itu. Namun dengan segala kekayaan, keberadaan dirinya, dia belum mendapatkan kepastian akan hidup yang kekal. Maka dia bertanya, dia merenung-renungkan, ada yang masih kurang ini. Dia mencari-cari seperti gambar ini, berkeliling-keliling. Dia ingin tahu apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal. Apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Berarti konsep dari pemuda ini adalah perbuatan. Perbuatan. Apalagi yang harus kuperbuat? Apa yang kuperbuat? Kalau selama ini dia menjadi kaya, mungkin dia berusaha keras. Bisa menghemat, bisa buka bisnis atau nanam saham atau bagaimana. Berusaha keras supaya dia menjadi seorang yang kaya. Itu harapannya, itu cita-citanya. Dia kejar dengan usahanya, lalu dia dapatkan. Dia menjadi seorang pemimpin. Dia dihormati, dia dapatkan. Dia masih muda. Ini merupakan harapan kita sebagai orang muda.
Jadi dia masuk ke zona yang sudah aman dari yang pernah saya bilang yang kemarin itu. Dia sudah aman sebenarnya. Tetapi tidak bisa dibohongi, di dalam dirinya masih ada yang kurang. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Lalu apa jawab Yesus? Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lalu kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata Tuhan. Berarti itu adalah bagian dari hukum Taurat, Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari 10 perintah Tuhan yang ada diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan itu sering Bapak Ibu baca. Dan itu yang sering Bapak Ibu ingin lakukan. Jangan mencuri, jangan membunuh. Mungkin para lansia ini juga mengajarkan dulu kepada anak-anaknya. Mungkin para lansia ini juga adalah seorang pelayan Tuhan yang mengajarkan kepada saudara-saudaranya bahwa janganlah kita mencuri, kita harus mengasihi, janganlah kita berbohong, harus kita kasihi satu sama lain. Itu yang kita ajarkan. Dan itu juga yang Tuhan Yesus katakan. Lalu apa kata jawab pemuda itu? Apa katanya? Ayat 20, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Berarti selain dia orang muda, selain dia orang sukses secara finansial dan dihormati, waktu Tuhan bilang, lakukan ini. Lalu dia bilang, aku sudah lakukan itu sejak masa mudaku. Aku sudah lakukan itu sejak dulu. Berarti Bapak Ibu bisa dikategorikan pemuda ini bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga dia bisa dikategorikan orang yang sukses secara rohani. Dia ini orang yang baik, orang yang saleh, gitu ya. Orang yang baik, orang yang saleh karena dia menuruti firman Tuhan. Orang yang sangat baik. Tetapi dia bilang, apalagi yang masih kurang? Berarti Bapak Ibu, perintah yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, yang disuruh oleh Allah itu tidak menjamini untuk mendapat hidup yang kekal. Dan firman Tuhan juga mengatakan demikian. Iya, kita seperti pemuda itu. Kalau pemuda itu sudah melakukan segala perintah Tuhan, kalau kita juga sudah melakukan perbuatan baik, dia di kategori ini, kesalehan. Dia juga orang yang sangat baik. Dia juga adalah orang yang sangat beramal. Dia adalah orang yang mengasihi. Namun, dia bilang, apalagi yang masih kurang. Berarti di situ dia tidak mendapatkan suatu jaminan yang pasti bahwa perbuatan baik, bahwa hukum Taurat dan usaha-usaha yang dilakukannya tidak menjamininya. Masih ada yang kurang. Iya. Perbuatan baik, kesalehan, pendidikan, amal, dan segala sesuatu usaha yang kita lakukan selama ini itu tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu tidak bisa menjamini kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan kebahagiaan itu. Dan firman Tuhan mengatakan juga, maaf Bapak Ibu Saudara kita sekalian, di dalam Yesaya 64 ayat 6, saya bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala, perhatikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir,
segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya menyatakan bahwa segala kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau manusia bilang kamu oke, Tuhan bilang kamu tidak oke. Kalau orang bilang kamu baik, tapi Tuhan bilang tidak. Kalau dibilang manusia kamu layak, Tuhan bilang tidak. Kalau misalnya kita berpikir bahwa segala kesalehan kita itu tadi bisa layak di hadapan Tuhan. Namun pada nyatanya firman Tuhan katakan segala kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Ada kain kotor di rumah kita, kita pulang nanti bawa kain kotor, masih bisa dibersihkan. Tapi kain kotor yang di sini, kalau dalam bahasa aslinya itu seperti kain, maaf sekali, tapi ini pada faktanya, seperti seorang wanita yang sedang menstruasi. Darahnya itu bau sekali. Itu sangat najis. Kalau darah ataupun pada saat masa menstruasi di zaman itu, wanita-wanita itu dianggap najis, gak boleh beribadah kepada Tuhan. Maka ketika waktu bangsa Israel ingin berjumpa kepada Tuhan, Musa bilang harus bersih semuanya, harus bersih. Jadi orang yang pada saat itu lagi masa menstruasi tidak boleh menghadap kepada Tuhan, tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Itu melambangkan kesucian Allah dan keberdosaan kita. Jadi itu dianggap najis. Maka dibilang kesalehan kita itu, kebaikan kita itu, kebaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu dianggap Tuhan seperti kain yang kotor sekali. Kotor sekali di hadapan Tuhan. Makanya pemuda itu bilang, apalagi yang masih kurang? Karena belum puas jiwa ini, belum ketemu. Lalu apalagi bilang firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya satu, tetapi dikatakan lagi, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Ini bukan saya yang bilang, firman Tuhan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, tetapi karena anugerah-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti pemuda itu diselamatkan bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi harusnya oleh anugerah Allah. Berarti kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh anugerah Allah. Berarti bukan usaha kita. Jadi kalau Bapak Ibu bersama berpikir seperti pemuda ini, udah melakukan 10 perintah Tuhan, udah melayani Tuhan, udah berbuat baik dengan menolong sesama, tapi Tuhan bilang, bukan itu yang bisa menyelamatkanmu. Satu lagi. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kalau ada perintah Tuhan 10, ya 10, dilakukan 9, pada waktu malam berisi orang, terus akhirnya mengganggu tidur kita, marah-marah kita, mengumpat tetangga kita, jadi kita berdosa.
Maka katanya yang 9 itu sudah gagal, udah gak bisa lagi. Jadi kalau kita berpikir dengan melakukan hukum Taurat, perintah Tuhan kita bisa selamat. Kalau satu saja gagal, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi udah gagal semuanya itu. Kalau misalnya para lansia ini selama dia hidup melakukan firman Tuhan, berusaha, tapi gagal satu, gak bisa, gagal semuanya. Ini firman Tuhan katakan. Berarti kenapa pemuda ini mengatakan apa yang masih kurang? Berarti dia belum mendapatkan kepastian hidup yang kekal itu. Belum mendapatkan kesempurnaan itu. Iya. Adakah yang seperti pemuda ini konsep kita? Dengan berbuat baik, dengan kesalehan, dengan rajin ke gereja, dengan beribadah, berdoa, menolong sesama, melayani, pergi ke Sungai Jordan, pergi ke Yerusalem, lalu berpuasa dekat dengan Tuhan. Semua itu tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan belas kasihan yang daripada Tuhan, Tuhan mengatakan di ayat 21. Kita baca 21. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi Yesus mengerti usaha dari pemuda ini. Dia sudah melakukan hampir seluruh hukum Taurat. Tapi supaya sempurna, kata Tuhan, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi hanya satu lagi yang kurang. Pergilah, jualah segala milikmu dan beri kepada orang miskin. Bapak Ibu, memberikan kepada orang miskin itu merupakan bagian dari hukum Taurat juga pada zaman itu. Orang miskin, para janda itu juga harus diperhatikan. Dan itu adalah kewajiban yang diberikan dari Musa kepada bangsa Israel. Jadi ini adalah bagian dari perintah Tuhan untuk memberikan, untuk menolong orang-orang miskin. Itu adalah bagian dari perintah Tuhan di perjanjian lama. Dan ketika dikatakan pergilah, jualah milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, itu adalah bagian dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Mengasihi sesama manusia. Dengan kita memberikan kepada orang miskin, memperhatikan, itu adalah bagian dari hukum Taurat, mengasihi sesama manusia. Jadi 10 hukum Taurat itu berisikan 2 bagian. 1 sampai pasal 5 itu adalah 1 sampai 5 itu adalah bagian dari kita mengasihi manusia, mengasihi Allah. Lalu 6 sampai 10 itu adalah bagian dari mengasihi sesama manusia. Maka inti dari perintah hukum Taurat adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita melakukan hukum Taurat itu sudah kita mencakup 2 bagian tadi. Namun ketika Tuhan katakan seperti itu, Tuhan langsung menyuruh orang ini melakukan hukum Taurat, yaitu mengasihi manusia dan mengasihi Tuhan. Mengasihi manusia dengan cara pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Itu adalah bagian dari mengasihi Tuhan. Lalu apa respon pemuda itu? Ayat 22, 1, 2, 3, ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab dilakukankah perintah itu, Bapak Ibu? Tidak, nggak mau dia. Kalau jangan membunuh, oke,
Oke gas, saya gitu ya. Oke Tuhan, jangan berzina. Oke Tuhan, sekarang pergi, jualah segala hartamu dan berikan kepada orang miskin. Waduh, gak bisa ini, berat ini. Gak sanggup aku melakukan firman Tuhan ini. Tahe, kan gitu ya. Gak sanggup aku, gak sanggup. Kenapa dia gak sanggup? Karena banyak hartanya. Jadi kalau banyak hartanya susah, capek mencari ya. Nggak terima. Udah capek gue cari, masa diberikan kepada orang miskin? Enak sekali ya. Gitu ya. Makanya jadi akhirnya pun kita sama dengan pemuda ini. Iya. Iya. Pulang dengan sedih. Tapi di dalam yang lain bilangnya, dia pulang dengan sedih sebab banyak hartanya. Di balik itu sebab hati pemuda ini melekatnya kepada uang. Melekat hatinya kepada uang. Sehingga dia tidak sanggup melepaskan itu untuk melakukan perintah Tuhan. Kembali lagi. Berarti dia sudah gagal. Tidak lulus. Kemana dia? Ke neraka. Kaya dia, dihormati dia, dipuji dia, kan gitu kan? Kalau nggak gara-gara aku, kalau nggak kerja keras aku, nggak makan kalian semuanya. Aku dia, aku yang buat, aku yang usaha kerja keras, aku yang jago, kan gitu ya? Tapi Tuhan bilang, kamu sombong. Bukankah usaha yang kita lakukan itu tadi, berkat itu daripada Tuhan? Kalau nggak Tuhan memberkati, kita nggak punya apa-apa. Bukankah firman Tuhan katakan, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan untuk Dia. Jadi kalau Tuhan kasih, kita berdoa, Tuhan berkatilah aku, pekerjaanku, akhirnya kita dapat uang. Terus Tuhan minta, sedikit aja kasih ya sama yang itu, kita nggak mau. Ataupun kita kasih bilang, ini aku yang buat, aku punya andil terhadap hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi kita merasa kita andil kita sombong kepada Tuhan dan kita mau ingin melampaui Tuhan. Jadi itu adalah dosa, kesombongan. Kesombongan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, genaplah bahwa segala usaha kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu tidak bisa. Kalau untuk mendapatkan uang, kekayaan, dan segala sesuatu bisa kita lakukan dengan usaha kita sendiri. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang kekal itu tidak bisa kita lakukan dengan cara atau usaha kita sendiri. Tidak bisa dengan itu semua. Ini semua tidak sanggup membawa kita untuk tinggal hidup di dalam Tuhan. Tidak. Tapi yang bisa membawa kita kepada hidup yang kekal adalah ikutlah aku. Jadi arti ikutlah aku itu berarti di dalam pernyataan itu adalah undangan untuk mengikut Yesus. Artinya pemuda itu harus meninggalkan konsepnya. Apa konsepnya Bapak Ibu? Dengan berbuat baik. Dengan usaha, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kuperbuat, itu konsepnya, itu harus ditanggalkan dulu. Lalu arti mengikut itu juga adalah bagaimana cara hidup kita yang lama itu, apa yang kita cintai itu harus kita tinggalkan, apa yang kita anggap yang kita penting itu harus kita tinggalkan. Dan hidup kita yang lama itu harus kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa sepenuhnya
memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, supaya kita bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berarti arti percaya itu sama dengan mengikut. Arti mengikut itu sama dengan percaya. Di dalam percaya dan mengikut itu berarti ada yang lebih utama, ada yang lebih penting, ada yang harus kukejar yang lebih utama dari yang ini semuanya. Pemuda itu yang lebih penting adalah hartanya, dan Tuhan tahu itu, dia lihat tinggalkan itu supaya kamu bisa sepenuhnya mengikut aku. Supaya jangan lagi kamu menganggap uang itu adalah sandaran hidupmu. Supaya kamu jangan menganggap bahwa uang itu adalah di atas segalanya. Tapi yang di atas segalanya itu adalah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ikutlah aku. Jadi ini juga undangan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ikutlah aku. Kalau kita seperti orang ini, berkeliling-keliling mencari kebahagiaan, berkeliling-keliling mencari mendapatkan hidup yang kekal dengan cara kita sendiri, Tuhan Yesus mengundang, mari ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Tanggalkan konsep kita tadi. Bukan perbuatan baik kita, bukan kesalehan kita, namun dikatakan di sini, oleh karena rahmat-Nya, oleh permandian kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti keselamatan itu, hidup yang kekal dan kebahagiaan itu adalah oleh Allah sendiri yang mengerjakannya kepada kita. Tidak ada konsep, tidak ada usaha yang kita lakukan untuk mendapatkannya, bukan perbuatan baik kita, tetapi semata-mata cukup oleh anugerah daripada Tuhan. Dan itu sudah dikerjakan Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dia adalah Allah yang sangat mulia, meninggalkan sorga, datang menjumpai kita orang yang berdosa, supaya kita orang berdosa ini bisa dibawanya ke sorga. Supaya kita bisa selamat, supaya ruang kosong dalam diri kita dipenuhi dengan kehadiran Kristus. Itulah arti hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa pemuda ini pulang dengan sedih. Awalnya tadi dia menggebu-gebu ingin tahu, ingin kenal Yesus, menggebu-gebu ingin mendapatkan hidup yang kekal. Tapi ketika dia tahu bahwa konsepnya tidak sama dengan yang Allah inginkan, dia tidak mau. Ketika dia tahu bahwa dia harus melepaskan segala sesuatu demi untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mau, maka dia pulang dengan sedih. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita sudah tahu, kita sudah mendengar, dan kita sudah paham. Apakah kita seperti pemuda ini? Pulang dengan sedih? Karena kita tidak mau menanggalkan konsep kita. Kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Atau kita benar-benar mau mengikut Tuhan Yesus. Jadi pilihan ada pada kita Bapak Ibu. Iya, bagian kita adalah mendengar dan percaya. Karena apa? Karena keselamatan itu, kebahagiaan itu sudah Allah berikan jalannya sendiri, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau sudah Allah kerjakan, kita sudah mendengarnya, lalu bagian kita percaya. Ketika kita percaya, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, maka disitulah kepastian hidup yang kekal. Maka disitulah kebahagiaan itu ada. Maka disitulah pengampunan dosa itu ada. Inilah jaminan yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita. Sekarang apa respon dari Bapak Ibu Saudara? Apa responnya?
Apakah mau percaya? Apakah mau ikut Tuhan Yesus atau pulang dengan sedih? Itu tergantung dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga sama seperti seorang pemuda ini dulunya. Dari kecil saya itu suka sekali hal-hal rohani. Saya suka baca Alkitab walaupun saya tidak mengerti, dari awal sampai akhir saya baca itu. Saya baca. Saya rajin ke sekolah minggu. Kalau di sekolah pelajaran yang paling saya minati adalah pelajaran agama. Kalau dibilang saya itu adalah anak yang baik karena saya tidak melakukan tindakan kejahatan atau saya hormat dengan orang tua saya. Saya rajin ke gereja dan berdoa. Tetapi ada hal yang kosong di dalam diri saya. Berat hidup saya. Dan saya tidak bisa melawan dosa. Dosa apa? Kebencian terhadap orang tua saya. Tidak bisa saya lepaskan. Lalu saya akhirnya terus rajin ke gereja. Lalu saya pindah ke tempat yang lain mengikuti persekutuan-persekutuan. Saya melakukan doa puasa, gitu ya. Saya ikut melayani di sekolah dan di gereja pada zaman itu juga. Tetapi saya tidak mendapatkan hidup yang kekal itu. Saya tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Ketika kembali pulang saya melihat orang tua saya diliputi rasa benci, damai itu tidak ada. Namun ketika saya belajar firman Tuhan, saya mengerti, rupanya hanya melalui Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan berfirman dari 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Hanya itu, hanya melalui kematian Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan itu Tuhan bilang, Aku sudah mati untuk dosamu, mengapa engkau memikul terus dosamu? Bapak Ibu, disitulah saya meresponi firman itu. Segala ambisi saya, dosa saya, kesenangan saya tinggalkan. Karena saya ingin mendapatkan yang lebih, mendapatkan jaminan yang lebih, yaitu Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus, dan setelah saya menerima Tuhan Yesus, ada kelegaan, dan saya mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Mungkin saya bukan seperti pemuda itu yang kaya, tetapi saya melebihi pemuda yang kaya karena saya memiliki Tuhan yang kaya. Jaminan hidup saya miliki, yaitu Yesus Kristus. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya berani mau memenuhi panggilan hamba Tuhan karena jaminannya adalah Tuhan yang memimpin di depan. Menjadi hamba Tuhan itu enggak gampang Bapak Ibu, enggak mudah meninggalkan zona nyaman. Tetapi karena ada Tuhan di depan, Tuhan bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia terus menuntun, walaupun saya jatuh dalam dosa, Dia bangkitkan lagi. Walaupun saya lemah dalam ini, Dia tegur, Dia hidup di dalam diri saya. Jadi bukan dengan usaha saya selamat, bukan dengan usaha saya menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi itu semua oleh anugerah Tuhan. Hidup demi anugerah, dicukupi dalam segala sesuatu. Dan saya mengerti bahwa hidup saya itu karena anugerah. Saya berjalan selangkah itu karena anugerah. Besok saya tidak tahu ke depan bagaimana, itu pun oleh karena anugerah. Itu oleh karena anugerah. Begitulah hidup kita di dunia ini. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kaya dan rahmat, penuh dengan anugerah yang ingin dilimpahkannya pada kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang melebihi apa yang ditawarkan dunia. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan segala sesuatu dengan uang, itu yang dipikirkan. Tapi kebahagiaan tidak bisa dimiliki dengan uang. Hidup yang kekal tidak bisa dimiliki dengan usaha kita. Kebahagiaan dan keselamatan hanya
datangnya dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Jadi bagian kita adalah mengikut Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari pemuda yang kaya ini bahwa usaha dan perbuatan baik kita tidak bisa menjamini kita untuk mendapatkan kepastian itu. Bagian kita adalah hanya menerima anugerah Tuhan. Jadi kalau selama ini ada konsep kita untuk berbuat baik dengan kesalehan, Tuhan bilang, tanggalkan itu. Ikutlah aku. Kalau kita pikir dengan kita rajin ke gereja, dengan cara kita melayani itu yang masuk bisa menjamini kita masuk ke sorga, tanggalkan itu. Kata Tuhan, ikutlah aku, percayalah kepadaku. Itulah yang pasti. Itulah yang pasti. Itulah jaminan yang sebenarnya. Jadi kembali lagi, apakah kita seperti pemuda itu yang tahu firman, yang tahu bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal mengikut Tuhan, dan akhirnya dia pulang dengan sedih, atau sebaliknya, kita melebihi pemuda itu, kita meresponi undangan dan panggilan Tuhan dengan kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Baik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami belajar bahwa sebenarnya yang kami cari itu sama seperti pemuda ini, yaitu hidup yang kekal, yaitu kebahagiaan. Tuhan, hanya Engkau yang dapat memenuhi itu semua, karena keselamatan dan kebahagiaan itu bukanlah usaha kami, tetapi oleh anugerah semata-mata. Untuk itu berbicaralah Tuhan secara pribadi dan meneruskannya kepada hati kami. Segala konsep-konsep kami yang selama ini yang kami pertahankan dengan perbuatan baik, dengan kesalehan kami, itu kami mau runtuhkan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.